Selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI memfasilitasi kesepakatan antara Gotoh dan Grab untuk menurunkan potongan komisi pengemudi ojek online roda 2 menjadi 8% sebagai upaya mengawal aspirasi dan juga meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Melalui komunikasi yang difasilitasi DPR RI, manajemen Gotoh dan Grab menyepakati penyesuaian potongan komisi kendaraan transportasi roda 2 menjadi 8%. Aturan ini akan efektif diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Langkah ini mencerminkan peran aktif DPR RI dalam mengawal aspirasi para pengemudi ojol terkait penyesuaian skema komisi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI telah memfasilitasi pembahasan terkait besaran komisi yang selama ini menjadi perhatian para pengemudi ojek online. Mengingat, komisi yang dipotong dari pengemudi untuk platform transportasi online sebelumnya sebesar 20%. Saya bersama dengan manajemen Gotoh dan Grab yang tadi kami sudah mengadakan pembicaraan bersama dengan Pak Cucun juga mengenai pemberlakuan tarif komisi untuk kendaraan transportasi online beroda 2. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan keputusan ini merupakan wujud komitmen DPR RI dalam mengawal aspirasi pengemudi ojek online. Kami semua di DPR RI mengawal dari proses panjang perjuangan teman-teman di ojek online dan komitmen Bapak Presiden Prabowo betul-betul berpihak terhadap seluruh pengemudi ojek online yang sudah sama-sama kita dengar per 1 Juli 2026 tarif 892 ini sudah berlaku. Afiah dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 8 DPR RI pemirsa yang mendorong penguatan sistem perlindungan perempuan dan peningkatan kepedulian masyarakat. Menyusul mencuatnya kasus kekerasan terhadap seorang perempuan yang diduga terjadi selama bertahun-tahun di Kabupaten Bandung. Mencuatnya kasus penyekapan dan kekerasan terhadap seorang perempuan oleh kekasihnya yang diduga berlangsung selama 3 tahun di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi 8 DPR RI. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mendesak penguatan sistem perlindungan perempuan serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam mencegah kekerasan di lingkungan terdekat. Menurutnya, kasus tersebut menjadi pengingat bahwa perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh orang terdekat. Komisi 8 telah mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus tersebut. Selain itu, perlu ada penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan, dan organisasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh sebab itu, Komisi 8 telah meminta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan kasus ini lebih diperhatikan dan sudah ada jawaban dari Ibu Menteri, begitu pula kepada aparat hukum yang lain. Selanjutnya Komisi 8 meminta pertama adalah penguatan sistem perlindungan, itu diperkuat. Kedua, edukasi terhadap masyarakat. Jangan sampai ada keluarga atau orang terdekat menghilang begitu lama tapi tidak ada laporan sama sekali. Maman menambahkan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada sistem perlindungan negara, tetapi juga memerlukan ketahanan keluarga yang kuat. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan fungsi keluarga sebagai lingkungan pelindung pertama dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Valdo dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendorong penguatan basis data dan sinkronisasi program antar kementerian untuk mempercepat penurunan stunting nasional serta mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai upaya percepatan penurunan stunting nasional, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menekankan pentingnya penguatan basis data serta sinkronisasi program antar kementerian dan lembaga.
sehingga percepatan pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Pada rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN, Edi Wuryanto menilai BKKBN perlu memperkuat akurasi dan pemanfaatan data keluarga Indonesia. Kebijakan berbasis data menjadi kunci keberhasilan program penurunan stunting. BKKBN mengambil datanya justru dari BGN, dilaporkan bahwa ada sekitar 25 juta jumlah sasaran yang ibu hamil, ibu menyusui, balita non PAUD. Sementara yang sudah menerima itu 9,9 juta. Data diambil dari BGN. Mestinya kebalik, BGN yang ngambil data dari BKKBN. Karena dia yang punya data. Dia sudah mengumpulkan dengan target 84% data yang dimiliki keluarga Indonesia. Dari data itu diserahkan kepada BGN untuk kemudian diintervensi melalui SPPG. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kami optimis anggaran yang besar di BGN itu akan mendukung BKKBN sebagai leading sektor untuk penurunan target stunting. Lebih lanjut, Edi Wuryanto menegaskan, dengan dukungan data yang akurat serta koordinasi yang kuat, diharapkan target penurunan stunting nasional menjadi 14% pada tahun 2029 dapat tercapai. Dodi Muharom, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kemajuan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, namun juga oleh seberapa serius negara menyiapkan generasi mudanya menjadi penggerak pembangunan. DPR RI menilai pembangunan kepemudaan harus menjadi prioritas dalam kebijakan nasional, didukung dengan perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih berpihak. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, Indonesia akan segera memasuki puncak bonus demografi di tahun 2030. Momen ini menjadi peluang strategis yang sangat ditentukan oleh kesiapan generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa. DPR RI berpandangan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran harus memberikan ruang yang lebih besar bagi pembangunan kepemudaan agar potensi generasi muda dapat berkembang secara optimal. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
anggaran kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga dicatat kurang dari 10% dari total pagu indikatif tahun depan. Padahal, setumpuk persoalan kepemudaan masih belum bisa diselesaikan, mulai dari dukungan sektor pendidikan, pengembangan kapasitas, kepemimpinan, hingga kurangnya lapangan pekerjaan. 90% pagu anggaran Kemenpora tahun depan dialokasikan pada urusan keolahragaan, termasuk persiapan Asian Games tahun 2027. Padahal, urusan kepemudaan seharusnya tak jadi nomor 2. Berinvestasi pada generasi muda berarti berinvestasi pada masa depan bangsa dan negara. Dengan perspektif ini, pembangunan nasional di tiap-tiap sektor seharusnya melibatkan, memprioritaskan, serta mengarus utamakan generasi muda. Terlebih, Indonesia tinggal menghitung waktu untuk menghadapi puncak bonus demografi di tahun 2030. Beberapa negara telah mencetak bukti bahwa pemanfaatan bonus demografi butuh strategi. Tiongkok hari ini telah menjadi pusat ekonomi dan manufaktur dunia, sementara Jepang dan Korea Selatan yang berinvestasi besar-besaran pada pendidikan dan infrastruktur telah memetik hasilnya. Singapura juga telah menjadi pemain penting dalam kendali ekonomi dunia. Pada akhirnya, kemajuan bangsa dan negara hanya ilusi jika bonus demografi tak dibarengi investasi. Pernah ada rencana untuk membuat desain besar kepemudaan. Maka yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa desain besar itu tersusun dan dia jadi mainstream. Dia jadi arus utama dalam setiap pembangunan di negeri ini. Jadi bukan cuma jadi desain besarnya di Kemenpora, tapi di pembangunan negara secara keseluruhan. Pemirsa, polemik pencabutan izin usaha kehutanan kembali menjadi sorotan publik setelah manajemen PT Papua Hutan Lestari Makmur melakukan audiensi dengan Komisi 4 DPR RI. Perusahaan ini menyampaikan keberatan atas keputusan pemerintah yang mencabut izin konsesi kawasan hutan dan meminta adanya peninjauan kembali terhadap dasar-dasar kebijakan tersebut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI akan mencermati dan mendalami pencabutan usaha serta berharap adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap proses tata kelola perizinan pemanfaatan hutan. Dan untuk selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Dadi. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 4 di mana Komisi 4 tengah melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan PT Papua Hutan Lestari Makmur, Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia Sumatera Utara dengan agenda mendengarkan aspirasi terkait dengan kepastian hukum dan juga penataan areal dan juga perizinan berusaha di sektor kehutanan. Kita sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR Bapak Slamet yang kita tanyakan bagaimana terkait dengan adanya rapat dengar pendapat umum nih Pak dengan dua perusahaan ini sebetulnya yang menjadi sorotan dari Komisi 4 itu seperti apa? Ya, ini atas surat mereka ingin menyampaikan permasalahan yang ke Komisi 4. Saya mencatat ada dua dan dua-duanya ini juga perlu kemudian kita lakukan evaluasi besar. Yang pertama, ada izin yang dilakukan langsung dicabut oleh pemerintah tanpa adanya proses. Nah ini tentunya menjadi perhatian bagi kami Komisi 4, nanti kita akan panggil itu. Yang kedua, bagaimana di satu area ada tumpang tindih dua izin yang
sama-sama keluar untuk melakukan pemanfaatan hutan itu. Sehingga ini juga menjadi catatan bagaimana kita membayangkan ya tidak rapinya dari sisi administrasi atau bahkan ada kesengajaan dari pemerintah. Oleh karena itu dengan aduan ini kita akan Komisi 4 akan memanggil Kementerian Kehutanan khususnya ada 2 kejadian yang memang menunjukkan ya mohon maaf ketidakprofesional dari pemerintah untuk itu. Terlepas dari nanti kemudian kita setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah seperti apa, tapi paling tidak kita hari ini mendengarkan masukan seperti itu. Terkait dengan apa yang tadi sudah mungkin disampaikan sebelumnya Pak oleh 2 perusahaan ini, sebetulnya yang mendasari bisa adanya pencabutan izin ini seperti apa Pak? Ya justru itu, dengan alasan kemudian kemarin terjadi bencana di Sumatera itu yang secara fakta dia sampaikan dengan geografisnya, dengan seperti itu dijelaskan tidak ada hubungannya perusahaan ini dengan bencana, tapi kenapa tahu-tahu dicabut. Nah ini yang akan kita dalami oleh Komisi 4. Jadi versi perusahaan ini nggak ada kaitannya tempat saya ini dengan bencana, tempatnya jauh dipisahkan samudra, tapi kenapa kemudian tahu-tahu dicabut. Nah ini justru yang pengaduan dia kepada kami, sehingga kami akan menempatkan untuk memanggil dalam hal ini Kementerian Kehutanan supaya kita duduk permasalahannya jelas. Sejauh ini Pak, apakah memang selain 2 perusahaan yang tadi sudah melakukan pertemuan, ada perusahaan-perusahaan lain yang juga melaporkan kepada Komisi 4 Pak? Hari ini ada sekitar 4 atau 5, nanti kita akan dalami lagi. Sementara kita akan tampung aja dulu. Ya, jadi lebih dari 1 yang jelas, yang sekarang hadir ini ada sekitar 5 yang gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Slamet atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Baik, pemirsa, tadi itulah pembahasan kita bersama dengan Bapak Slamet, anggota Komisi 4 DPR RI, yang dimana terkait dengan pertemuan dengan rapat dengar pendapat umum dengan 2 perusahaan. Yang pertama adalah PT Papua Hutan Lestari Makmur dan juga Pusat Monitoring Politik Hukum Indonesia Sumatera Utara. Tadi juga untuk mendengarkan aspirasi dan juga masukan bagaimana pencabutan izin usaha untuk di beberapa perusahaan yang katanya ini isunya adalah terdampak oleh bencana Sumatera Utara dan juga Aceh. Dan kita akan nanti dengarkan langsung bagaimana hasil dari keputusan rapat Komisi 4 ini. Nanti kita akan sama-sama saksikan dalam rapat dengar pendapat umum ini pemirsa. Dan sekian dari saya dari Rambaran, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih Dadi, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama Anggun Oktarini. Silahkan Anggun.
Terima kasih Elisa dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit di hari ini. Ada berbagai macam pembahasan. Ini satu yang paling menjadi pembahasan adalah mengenai Puan minta PLN mitigasi dampak pemadaman listrik yang bergilir. Ini pemirsa menjadi satu perbincangan utama yang ada di masyarakat dan juga diprotes cukup keras. Nah, ini ada tanggapan dari Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa PT PLN Persero harus segera memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Nah, ini menurutnya gangguan pasokan listrik yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir telah mengganggu aktivitas masyarakat dan juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Kini PLN diminta untuk menjelaskan secara terbuka penyebab terjadinya pemadaman ini sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, Puan di sini mengapresiasi langkah cepat PLN dalam memulihkan sistem kelistrikan, namun menegaskan bahwa pemulihan saja tidak cukup tanpa penyelesaian akar masalah secara transparan. Lebih lanjut dibahas, Puan menekankan bahwa agar upaya mitigasi difokuskan pada kelompok dan sektor yang paling terdampak seperti UMKM, industri, rumah sakit, serta layanan publik. Menurutnya, ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, dan juga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Insiden ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional agar pasokan listrik lebih andal dalam mampu menjamin kebutuhan masyarakat. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini ada pembahasan mengenai Karimun Jawa, ini warisi alam yang harus dijaga bersama. Ini dalam headline media online yang hari ini seliweran kita punya FYP, anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdijat mengajakkan masyarakat untuk menjaga kelestarian Karimun Jawa dari ancaman sampah plastik. Nah, ini sebagaimana kawasan di mana konservasi laut penting di Indonesia dengan luas lebih dari 111.000 hektar. Karimun Jawa saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampahnya. Ini memang khawatirkan di mana persoalan tersebut tidak hanya berasal dari aktivitas dan wisatawan saja, tetapi juga sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir Pulau Jawa. Pemirsa, kondisi ini berpotensi merusak terumbu karang, padang lamun, dan juga hutan mangrove yang merupakan penopang utama sektor perikanan dan pariwisata bagi masyarakat lokal. Ini pencemaran sampah plastik juga dinilai dapat menurunkan daya dukung lingkungan terhadap pendapatan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Oleh karena itu, penanganan sampah dan juga penguatan upaya konservasi dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan. Mengapa? Lestari menegaskan Karimun merupakan warisan alam yang harus dijaga bersama. Menurutnya, pengendalian atau pencemaran plastik ini juga memerlukan kolaborasi pemerintah, di mana masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini diperlukan untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memastikan Karimun Jawa tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga generasi mendatang. Ya, itulah tadi headline di media online pada hari ini pemirsa, di mana Puan minta PLN mitigasi dampak pemadaman listrik bergilir serta Karimun warisan alam yang harus dijaga bersama. Saya Angga Noktani, kembali ke Elisa. Terima kasih Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup jumpa kita pada TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.